Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, jumpa lagi dalam pembimbingan BK. Ya, saya gunakan YouTube ini biar kita lebih mudah dan lebih enak mempelajari. Eh, Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang studi lanjut atau perguruan tinggi ya. Nah, saatnya sekarang pada pertemuan yang kedua ini saya akan mulai membahas untuk yang akan bekerja. Oke, pada bab ini, pada pembimbingan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal potensi diri. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di kelas 10, cuman yang kali ini akan saya lakukan dengan cara yang lebih intensif lagi untuk persiapan Anda dalam mencari pekerjaan atau bekerja. Ya, tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mungkin ada yang mau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kenapa modul ini tentang mengenal potensi diri ini kita bahas ulang ya. Ternyata begini, setelah kita lakukan penelitian yang dilakukan oleh konselor insya Allah seluruh Indonesia, ini ternyata ada suatu permasalahan yang muncul dari Anda ketika setelah lulus kemudian bekerja ya. Ini tiba-tiba resign dan tidak melanjutkan bekerja. Nah, ini ada apa? Ya? Ada sebuah pertanyaan di situ. Artinya gini, ketika kita mencari lowongan pekerjaan saja begitu sulitnya ya, ini kita masih mencari saja begitu sulitnya. Setelah menemukan, setelah kita melamar ya, proses melamar pekerjaan ini juga begitu sulitnya. Kita bersaing dengan orang lain dan lain sebagainya. Ternyata setelah diterima, ini tiba-tiba resign, tidak kerasan. Nah, ada apa dengan Anda? Nah, inilah pertanyaan yang muncul ketika dilakukan penelitian itu. Nah, alhasil kita keluarkan modul ini sebagai pembimbingan Anda untuk mencari pekerjaan nantinya. Oke, untuk mengenal potensi diri ini, ya, nanti akan ada angket yang akan saya sebarkan, ya, saya berikan nanti di Google Classroom. Anda bisa download, ya, bisa ditulis ulang atau langsung diisi di situ boleh, ya, dengan arahan saya nanti. Kemudian tujuan dari mengenal potensi diri ini adalah untuk mengenal lebih mendalam. Apa sih, siapa sih Anda sebenarnya, potensinya di mana. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan potensinya, ya. Atau kalau bahasa sekarang, harapannya adalah bekerja sesuai dengan keinginan atau hobinya bahkan, ya. Sehingga ketika bekerja itu akan lebih nyaman. Oke, yang pertama Anda harus siapkan adalah alat tulis, ya. Kemudian nanti silakan ini akan saya share ada angket seperti ini, ya. Namanya lembar asesmen tipe kepribadian. Ini nanti silakan diisi, akan saya share di Google Classroom. Ya, cara mengisinya, contoh ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini menyelesaikan puzzle misalkan. Silahkan diisi dengan skala 1 sampai 4, diisi di yang putih ini. Ya. Anda menyelesaikan puzzle misalkan, ini seberapa suka dalam skala 1 sampai 4. Anda suka apa tidak? Gitu. Kemudian mengotak-atik mobil yang nomor 2, ya ini ya ada di R ya. Putihnya ada di R itu silakan diisikan dengan skala 1 sampai 4. Berarti kalau misalkan tidak suka bisa di angka 1 ya, agak suka di angka 2 sampai dengan 4 itu yang paling suka otak-atik misalkan ya. Nah, ini silakan diisi semua di yang putih-putih ini. Kalau sudah selesai diisi semua, maka jumlahkan ke bawah ya. Ini ditambah ini, ya kemudian tambah ini sampai dengan ke bawah, tuliskan di bagian bawah ini ya, masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, silahkan nanti dicari angka yang paling besar. Nah, yang di bawah ini ya. Di bawah ini angka yang paling besar yang mana? Nah, kita lihat ke atas huruf apa yang ada di sini. Ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, angka yang paling besar kemudian dilihat pada hurufnya di sini, maka silahkan sesuaikan dengan gambar-gambar ini yang sudah saya share juga nanti di Google Classroom ya. Ada riasek ya, R mewakili masing-masing huruf R, berarti realistik
investigatif, dan seterusnya. Artinya seperti ini. Misalkan ternyata yang paling besar ada di I, berarti kira-kira tipe Anda adalah tipe investigatif ya. Investigatif ini seperti apa? Nah, ini ya. Saya bacakan sedikit. Bidang pekerjaannya, riset dan pengetahuan misalkan. Kemudian orientasinya adalah pemikiran. Jadi tipe-tipe Anda adalah tipe-tipe pemikir. Kemudian kelebihannya, kemampuan matematis, ya kelebihannya. Kelemahannya, Anda lemah dalam bersosialisasi dan persuasif ya. Nah, kata kuncinya adalah pada pemecahan masalah. Jadi Anda adalah tipe-tipe orang yang mudah memecahkan masalah. Itu ya, itu tugas pertama dalam pembimbingan ini. Oh ya, saya ingatkan di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, tolong pembimbingan ini siapkan satu buku sampai dengan nanti selesai ya. Nah, buku ini akan berguna nanti ketika Anda lakukan prosesnya tahap demi tahap, nanti ketika Anda mencari pekerjaan ini akan lebih mudah ya. Berikutnya, tugas yang berikutnya setelah nanti itu selesai, silakan membuat daftar seperti ini ya. Ini akan saya scan juga, saya masukkan di Google Classroom. Daftar tipe kepribadian karir yang sudah dibahas. Jadi tuliskan kekuatan positifnya apa. Anda punya kekuatan positif apa di situ. Nah, tugas yang ketiga, ini ada tabel. Ya, tabelnya di sini yang pertama ada skill yang Anda kuasai sekarang. Ada bahasa, ada software, ada keterampilan ya, lain yang dimiliki. Saya jelaskan sedikit untuk bahasa. Silakan Anda tuliskan bahasa apapun yang Anda pelajari, yang Anda kuasai. Tidak terbatas pada bahasa asing saja, ya. Mungkin bisa diurut dari bahasa asing dulu, ya. Saya mampu bahasa Inggris misalkan, kemudian ada yang bahasa Korea, bahasa Arab dan sebagainya. Ini bisa ditulis. Jangan lupa bahasa Indonesia. Bahasa dari lokal pun, misalkan bahasa Madura bisa. Ini bisa Anda tuliskan. Kenapa kita membahasnya sampai ke sana? Ternyata pada perkembangan pada era sekarang ini tidak hanya keterampilan bahasa asing saja yang dilirik oleh perusahaan atau tempat Anda bekerja. Jadi dimungkinkan gini, misalkan Anda bekerja taruhlah di FIF misalkan ya, ternyata Anda ditaruh di wilayah yang banyak etnis Maduranya. Otomatis kan Anda bisa menguasai bahasa itu. Nah, itu adalah salah satu kelebihan. Kemudian kolom yang kedua software yang dikuasai. Silakan Anda catat di situ software-software yang Anda kuasai. Yang pasti misalkan Microsoft Word ya itu bisa Anda tulis, kemudian Excel. Kemudian yang lainnya, software-software yang lain. Mungkin Anda menguasai software editing video, editing audio, dan lain sebagainya itu bisa Anda tuliskan di situ. Dan yang ketiga, keterampilan yang lain. Anda mempunyai keterampilan yang lain apa? Ya, misalkan Anda punya keterampilan karena Anda misalkan di jurusan pemasaran, Anda sudah menguasai software, kemudian kok saya punya keterampilan membenahi kursi misalkan ya, dalam bidang perkayuan, bisa Anda tuliskan di situ, atau yang lain-lainnya. Itu saja untuk arahannya yang pertemuan yang kedua ini, ya, semoga bermanfaat dan nanti akan saya cek tugasnya ya. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.